Hai guys, welcome back di YouTube dari Exxon Course. Nah, di video ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran ini sangat penting ya buat kalian untuk juga materi-materi berikutnya. Di metode pemfaktoran sendiri itu ada beberapa metode lagi, jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode distributif. Metode distributif ini bisa kita lakukan ketika suku-suku dalam persamaan kuadrat itu punya faktor sekutu. Faktor sekutu itu apa? Faktor sekutu itu gampangnya adalah bagian yang sama. Contohnya gini. Ini ada dua suku, x kuadrat sama min 5x. Di sini ada x kuadrat, di sini ada min 5x. Nah, menurut kalian ada yang sama nggak di sini? Ada. Apa? X. Benar ya? X. Maka x-nya itu bisa kita keluarkan atau faktor sekutunya itu bisa kita keluarkan. Jadi x kurung buka. Oke. Kalau tadi sukunya x kuadrat, kita sudah keluarkan x, maka sisanya adalah x. Gampangnya adalah x kuadrat dibagi x. Oke. Nah, suku kedua adalah min 5x. Min 5x dibagi x, maka sisanya adalah min 5. Maka di sini kita sudah peroleh x kali x min 5 sama dengan 0. Ini adalah hasil pemfaktoran dengan metode distributif. Pertanyaannya, sekarang x-nya berapa? Oke, kalau ada dua angka dikalikan hasilnya 0, maka kemungkinannya kan angka pertama 0 atau angka kedua 0. Maka ini kemungkinannya seperti ini. X sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Kalau x min 5 sama dengan 0 berarti x-nya adalah 5. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Gampang kan? Sekarang kita coba lagi ya, soal yang kedua nih. 3x kuadrat min 9x sama dengan 0. Kita cari dulu faktor sekutunya ada enggak? Sangat terlihat ada ya, karena satunya x kuadrat, satunya x, maka x bisa dikeluarkan. Tapi di sini kalian bisa lihat juga nih teman-teman, kalau misalkan ini 3x kuadrat, ini min 9x. 3 sama min 9 sama-sama bisa dibagi 3. Benar ya? Maka kita bisa keluarkan itu 3x. Kenapa? X tadi sama, ya kan? Lalu keduanya bisa dibagi 3, maka 3x. Kurung buka, 3x kuadrat dibagi 3x sisa apa? Sisa x. Lalu min 9x dibagi 3x sisa min 3. Sama dengan 0. Kalau teman-teman ragu, coba dikalikan lagi pakai pelangi. 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali min 3, min 9x. Berarti sudah benar. Berarti artinya apa? 3x sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Artinya, x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Gampang kan? Jadi caranya adalah cari dulu faktor sekutunya. Kalau ada faktor sekutu, maka baru bisa pakai metode distributif. Setelah itu baru difaktorkan, setelah itu baru mencari nilai x-nya. Yang kedua adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat itu bentuknya seperti ini teman-teman. A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau ada dua suku, yang ini adalah bilangan kuadrat, yang suku kedua adalah bilangan kuadrat. Jadi keduanya adalah bilangan kuadrat. Maka berlaku A kuadrat min B kuadrat sama dengan gini. A plus B kali A min B. Ini jangan sampai lupa ya, ini penting banget. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Kita lihat di soal. Ini ada x kuadrat min 9 sama dengan 0. X kuadrat di sini adalah bilangan kuadrat. Benar ya? 9 di sini adalah bilangan kuadrat. Karena ini min, maka kita bisa masukkan ini ke dalam selisih 2 kuadrat. Jadi kalau misalkan ini plus tidak memenuhi rumus ini ya teman-teman ya. Jadi hanya kalau misalkan ini minus atau selisih gitu. Karena ini selisih 2 kuadrat, maka kita bisa pakai nih.
A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, kalau suku pertamanya itu X kuadrat, berarti kan gampangnya A kuadrat itu sama dengan X kuadrat, ya kan? Berarti A sama dengan X. B kuadrat berarti kan 9. B kuadrat sama dengan 9, ya kan? Berarti B sama dengan akar 9 adalah 3. Gitu kan? Maka teman-teman, X kuadrat min 9 sama dengan 0, kita bisa faktorkan jadi gini. X plus 3 dikali X min 3 sama dengan 0. Gampangnya adalah akar X kuadrat X. Akar 9 3. Berarti X plus 3 X min 3. Nah, lalu gimana penyelesaiannya? Gampang, tadi kan sudah dijelaskan. Dua angka dikalikan hasilnya 0, maka salah satu kemungkinannya 0. Maka ini X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya min 3 atau X-nya plus 3. Oke, kita coba sekali lagi ya. 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Gampangnya kita langsung akarkan aja ya, karena ini juga selisih 2 kuadrat kan. 4x kuadrat itu bilangan kuadrat, 25 juga bilangan kuadrat. Maka 4x kuadrat diakarin jadi 2x, 25 diakarin 5. Jadi 2x plus 5, 2x min 5 sama dengan 0. Maka 2x plus 5 sama dengan 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan min 5, x-nya min 5 per 2, atau 2x sama dengan 5, x-nya adalah 5 per 2. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan min 5 per 2 atau x sama dengan 5 per 2. Yang ketiga adalah bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, bentuk ini yang biasanya sering dipakai nih guys. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin ya. Jadi, kalau misalkan ada ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, yang kalian harus lakukan, langkah pertama adalah mencari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan A kali C, ya kan? Kalau ditambahkan hasilnya sama dengan B. Jadi kalian cari dulu dua angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah A kali C. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah B. Oke. Misalnya nih kalian dapat hasilnya adalah dua angka itu P dan Q. Maka pemfaktorannya tinggal gini aja, pemfaktorannya. AX tambah P kali AX tambah Q dibagi dengan A. Sudah selesai. Memang yang agak susah adalah mencari dua angka itu, ya kan? Sekarang kita coba aja ya. Di sini ada X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Maka kita bisa tahu di sini A-nya adalah 1, benar ya? B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan min 24. A adalah koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C konstanta. Ingat yang biasanya salah adalah B-nya ditulis 5. Padahal B-nya adalah min 5. Ya kan? Minusnya jangan lupa. C-nya konstantanya juga sama, bukan 24, tapi minus 24. Dan hati-hati juga bahwa semua variabel, semua konstanta harus jadi satu ruas terlebih dahulu. Oke? Nah, sekarang kita harus cari dua angka yang kalau dikali hasilnya adalah A kali C. 1 kali min 24. Berarti kalau dikali harus min 24. Kalau dijumlah hasilnya harus min 5. Nah, coba nih kita cari dan pikir ya. Min 24 itu berapa kali berapa sih? Ya kan? Kita coba nih. Min 24 itu bisa kita cari dari gini. 1 kali min 24. Benar ya? 2 kali min 12. Oke, coba kalau 3. 3 kali min 8. 4 kali min 6. Ya kan? Atau bisa kita balik juga. Misalnya nih, min 1 kali 24.
min 2 kali 12, min 3 kali 8, min 4 kali 6. Juga hasilnya adalah min 24. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang jumlahnya min 5? Kalau dijumlahin min 5, ya kan? Nah, ternyata dari yang kita sudah cari ini, yang hasilnya min 5 dijumlahin adalah 3 sama min 8. Maka, kita langsung masukkan aja. Berarti di sini karena A-nya 1 ya, berarti langsung aja X plus 3 X min 8 dibagi sama karena A-nya 1, ya kan, koefisien X kuadratnya 1, maka dibagi 1 sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita bisa tulis X plus 3 kali X min 8 sama dengan 0. Maka ini pemfaktorannya. Oke, coba kalau misalkan kita kalikan pelangi, hasilnya X kuadrat min 8X tambah 3X min 24. Hasilnya akan kembali X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Oke, nah artinya apa? X-nya berapa nih? Artinya X plus 3 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. Berarti X-nya min 3 atau X-nya 8. Jelas kan? Sekarang kita coba lagi ya soal yang lain. Min P kuadrat tambah 7P plus 18 sama dengan 0. Oke, nah ini teman-teman, kalau koefisien X kuadrat atau P kuadrat atau Y kuadrat, pokoknya yang kuadrat itu minus, lebih gampangnya adalah keluarkan dulu minusnya. Ya, jadi minus dikeluarkan ya, berarti semua dikali min 1. P kuadrat, karena ini minusnya keluar, biar jadi plus harus dikalikan minus lagi kan. Minus 7P minus 18 sama dengan 0. Oke, kalau sudah ini plus lebih gampang buat mencari faktornya. Oke, minusnya jangan lupa ditulis di depan ya. Oke, berarti yang kita cari faktornya adalah yang di dalam kurung ini. P kuadrat min 7P min 18. Oke, kalau dikalikan haruslah 1 kali min 18, ya kan? Ini A-nya, ini C-nya. Berarti kalau dikalikan harus min 18. Kalau dijumlahkan haruslah min 7. Oke, ini adalah B-nya. Oke, sekarang kita coba cari ya. Min 18 itu kemungkinannya apa? 1 kali min 18. 2 kali min 9. 3 kali min 6, ya kan? Di sini sudah kelihatan nih teman-teman, ada yang kalau dijumlahkan min 7, yaitu ini. 2 sama min 9. Benar ya? Berarti ini adalah faktor-faktornya yang bisa kita masukkan di sini. Sehingga ini karena P maka P ya. P plus 2 P min 9. Oke. Nah, maka teman-teman kita langsung aja kemungkinannya P plus 2 sama dengan 0, P min 9 sama dengan 0. Berarti P sama dengan min 2 atau P sama dengan 9. Jelas kan? Sekarang gimana kalau misalkan koefisien dari yang kuadrat itu nggak 1? Kita mau coba ya soalnya. Nah, ini contohnya. 2x kuadrat plus 3x min 35 sama dengan 0. Oke. Berarti kita di sini bisa dapat bahwa A-nya adalah 2, B-nya 3, dan C-nya adalah min 35. Berarti kita cari dua angka yang kalau dikalikan adalah A kali C. 2 kali min 35 adalah min 70. Benar ya? Kalau dijumlahkan plus 3. Oke, kita mulai cari ya. Min 70 itu apa aja kemungkinannya? 1 kali min 70, 2 kali min 35, benar ya? Bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 kali min 14, bagi 6 juga nggak bisa, bagi 7 bisa ya? 7 kali min 10. Nah, 7 sama min 10 kalau dijumlahkan min 3, padahal dia minatnya plus 3. Ya udah, coba nih kita balik. Ini kan bisa juga kan min 7 kali 10 dijumlahkan plus 3. Benar ya? Sehingga kita bisa tuliskan di sini 2x min 7, 2x plus 10 dibagi 2 sama dengan 0. 2 itu apa? Koefisien dari yang kuadrat.
Karena ini X kuadrat, koefisien X kuadratnya adalah 2. Oke, nah sekarang kita harus sederhanakan. Nah, 2X plus 10 ini semuanya kan bisa dibagi 2. Benar ya? Berarti 2-nya bisa dikeluarin dong. Jadi 2X min 7 kali 2 kali X plus 5. Benar ya? Tadi kita sudah belajar tentang metode distributif. Yang sama atau faktor sekutunya dikeluarin, dibagi 2 sama dengan 0. Maka 2-nya bisa dicoret kan? Coret. Jadi 2X min 7 kali X plus 5 sama dengan 0. Oke, ini pemfaktorannya. X-nya gimana? Sama aja. 2X min 7 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Sehingga 2X sama dengan 7, X sama dengan 7 per 2, atau X sama dengan min 5. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 7 per 2, atau X-nya sama dengan min 5. Kita coba satu lagi ya. Jadi ini 4X kuadrat tambah 12X tambah 5. Di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah 12, dan C-nya adalah 5. Maka dikalikan, kita cari dua angka yang kalau dikalikan adalah 20, kalau dijumlahkan adalah 12. Oke, kita coba ya. Ini gampang karena semuanya plus. 20 itu 1 kali 20, benar ya? 2 kali 10. Nah, ini sudah dapat nih, jumlahnya 12, benar kan? Jadi tinggal 4X tambah 2. Loh, kenapa nih 4? Karena koefisien X kuadratnya 4. 4X tambah 10 dibagi 4 sama dengan 0. Oke, ingat yang ada faktor sekutunya coba dikeluarkan. 4X plus 2 ada faktor sekutu kan? 2, benar ya? 2 dikali 2X plus 1. Oke, coba kita kalikan 4X plus 2, benar. 4X plus 10 juga ada faktor sekutu, berapa? 2. Berarti kalau kita bagi 2 semua, jadi 2X tambah 5. Kenapa kok dibagi 2 semua? Karena 2-nya sudah dikeluarin. Dibagi 4 sama dengan 0. Nah, kita di sini bisa lihat ya, ada 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4, bisa dicoret nih. Ya kan, 2 kali 2 bisa coret sama 4 yang di bawah. Berarti 2X plus 1 kali 2X plus 5 sama dengan 0. Kesimpulannya, 2X plus 1 sama dengan 0 atau 2X plus 5 sama dengan 0. Nah, berapa X-nya? Berarti kan 2X sama dengan min 1. X-nya min 1 per 2. Atau 2X sama dengan min 5. X-nya adalah min 5 per 2. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pemfaktoran. Gampang kan? Nah, tapi masalahnya tidak semua persamaan kuadrat itu mudah untuk difaktorkan. Sehingga kita ada dua metode yang lain, yaitu metode kuadrat sempurna dan juga rumus ABC untuk memudahkan kalian mencari akar dari persamaan kuadrat yang akan dibahas pada video berikutnya.